ketika Barca menunjuk Johan Cruyff sebagai pemain yang kemudian bakal jadi pelatih. Jadi sebelum La Masia menjadi pusat pembinaan pemain muda yang terkenal di dunia, FC Barcelona sebenarnya telah lama memiliki komitmen. Kali ini kita bahas soal sepak bola. Di dunia sepak bola, hanya sedikit akademi yang mampu membentuk identitas sebuah klub lebih dari pemain bintangnya. Tapi di Barcelona, akademi bukan sekedar tempat latihan dan La Masia adalah jantungnya. Tempat impian dibentuk dan filosofi diwariskan. Jadi inilah kisah La Masia dari awal yang sederhana hingga menjadi pabrik pemain legendaris yang mengubah wajah sepak bola dunia. Jadi langsung aja kita bahas di story sharing. Untuk memahami La Masia, kita bahas dulu nih sejarah Barcelona itu sendiri. Jadi, FC Barcelona lahir pada tahun 1899, didirikan oleh Joan Gamper, seorang ekspatriat Swiss yang membawa semangat permainan tim dan juga kolektivitas. Sejak awal, klub ini tuh menolak yang namanya individualisme. Filosofi itu kemudian menemukan bentuk barunya pada akhir tahun 1970-an. Ketika Barca menunjuk Johan Cruyff sebagai pemain yang kemudian bakal jadi pelatih. Cruyff sendiri itu adalah murid dari Total Football dari Belanda. Gaya bermain bola yang memaksimalkan ruang, mobilitas, dan juga fleksibilitas posisi. Jadi sebelum La Masia menjadi pusat pembinaan pemain muda yang terkenal di dunia, FC Barcelona sebenarnya telah lama memiliki komitmen terhadap pengembangan bakat lokal meski belum dalam bentuk akademi yang terstruktur. Kayak di tahun 1940-an saat munculnya Equipo Amateur dan juga Barcelona Aficionados. Setelah Perang Saudara Spanyol dan dalam situasi politik yang represif di bawah rezim Franco, FC Barcelona tetap berupaya menjaga identitas Katalan melalui olahraga. Dalam masa sulit ini, klub mengembangkan tim-tim non-profesional sebagai bagian dari sistem internalnya. Contohnya, Equipo Amateur adalah tim lapis bawah yang terdiri dari pemain-pemain muda dan lokal. Mereka bertanding dalam kompetisi regional dan menjadi batu loncatan menuju tim cadangan seperti di Barcelona B. Lalu ada lagi Barcelona Aficionados, tim amatir yang dibentuk secara paralel yang berkompetisi di ajang Piala Spanyol Amatir seperti Copa del Generalísimo Amateur yang saat itu cukup prestisius. Beberapa pemain penting yang berasal dari sistem ini itu adalah Justo Tejada, salah satu penyerang cepat dari tahun 1950-an. Dan ada satu lagi yaitu Luis Suarez Miramontes, satu-satunya pemain Spanyol yang memenangkan Ballon d'Or di tahun 1960. Ia mengawali karirnya di tim muda dan juga Barca Amatur sebelum debut dia di tim utama di tahun 1954. Sayangnya sistem ini belum memiliki kurikulum teknis atau filosofi bermain yang jelas. Pembinaan hanya didasarkan pada bakat alami dan pengalaman pertandingan, bukan dari metode terstruktur seperti sekarang. Sejak saat itu, Barcelona terus merekrut pemain muda dari wilayah Catalunya, Balearic Island, bahkan dari luar negeri. Mereka ditempatkan di tim cadangan atau dipinjamkan ke klub-klub kecil untuk berkembang. Contohnya seperti Charles Rexach yang kemudian menjadi pelatih dan pencari bakat penting. Dia memulai karirnya dari sistem lokal ini. Charles Rexach sendiri adalah orang yang menemukan bakat luar biasa dari pemain yang saat ini menjadi legend, dan orang itu adalah Lionel Messi. Namun, dari sistem ini masih ditemukan banyak kendala, seperti kurangnya tempat tinggal bagi pemain muda dari luar kota, minimnya pelatihan teknis dari usia dini,
dan tidak ada integrasi langsung antara tim muda dan filosofi di tim utamanya. Pada awal dekade 1970-an, saat itu Real Madrid mendominasi sepak bola Spanyol yang seringkali menggunakan kekuatan finansialnya. Barcelona mulai menyadari pentingnya membangun tim dari akar lokal, mengembangkan gaya bermain yang khas sejak dini, dan membentuk identitas klub melalui pemainnya sendiri. Gagasan akademi mulai muncul, terutama setelah melihat keberhasilan Ajax Amsterdam dengan sistem pembinaan pemain mereka yang cukup canggih pada waktu itu, yang salah satunya melahirkan pemain seperti Johan Cruyff. Lalu di tahun 1974, FC Barcelona merekrut Johan Cruyff sebagai pemain. Kedatangan Cruyff menjadi momen penting. Meski awalnya datang sebagai pemain, ia membawa filosofi total football yang menekankan penguasaan ruang, teknik, dan kecerdasan taktis. Ia juga membawa wawasan tentang pentingnya pendidikan sepak bola dari usia muda. Johan Cruyff mulai mempengaruhi cara klub berpikir. Ia menekankan bahwa pemain sepak bola harus berpikir sebelum bergerak. Mereka harus paham permainan bukan sekedar mengejar bola. Lalu di tahun 1979, Presiden Josep Luis Nunes yang melihat potensi filosofi ini akhirnya meresmikan La Masia menggunakan bangunan tua abad ke-18 di sebelah Camp Nou sebagai asrama pemain muda, dan disinilah fondasi akademi itu dibentuk. Pelatih direkrut bukan hanya karena lisensi, tapi juga karena paham filosofi klub. Semua kelompok umur menerapkan formasi dan metode latihan yang sama kayak tim utama, seperti formasi 4-3-3 misalnya. Pendidikan karakter dan akademik juga jadi bagian penting, bukan hanya kemampuan teknis di lapangan doang. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau La Masia bukan muncul dari ruang kosong, ia tumbuh dari kesadaran kolektif klub selama puluhan tahun. Dari sistem amatir dan pembinaan informal sejak 1940-an menuju kebutuhan akan identitas dan filosofi yang kuat. Dan kehadiran Johan Cruyff mempercepat transformasi ini menjadi sistem pendidikan sepak bola modern yang terstruktur, yang kemudian melahirkan generasi emas Barcelona. Cruyff percaya bahwa sepak bola bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang kecerdasan dan kontrol. Ia menanamkan filosofi bahwa pemain harus belajar memahami permainan sebelum menyentuh bola. Filosofi ini menjadi fondasi dari La Masia itu sendiri. Do you think that systems in football, that structures run the risk of killing intelligence, creativity, interpretation in footballers? That's one of the dangerous things, of course. It's very dangerous if a coach is too dominate to certain players. And on one side you understand, because the coach always be valued of his team if he wins. If he's got a team who's losing, they said he's a bad coach. It's got nothing to do with it. It's a question to educate players. And educating players is what he knows, he knows. I mean, you don't need to teach him. What he doesn't know, he's got to know. He's got to teach him, tell him how to do it. And if he's got some habits, which every player has, if you've got some habits which are not good for the team, let's say you're very good outside player, very intelligent, you're very tactical, everything is perfect, but you don't defend properly in a proper way. So what I did is then this outside right, put him 1 month as a right back, and put the same outside right in front of him. So he will have the problem which he created himself, is he doesn't. So does it for a month, he starts complaining, and he's right. I said, exactly what you do. So if you don't want him to get into problems, do it properly. And it's not a question of running, it's just a question of brains, getting position, and you can do it walking. Selama dekade 1980-an, La Masia membentuk generasi pertamanya, tapi ini bukan proses instan. Soalnya Barcelona masih mengandalkan transfer dari luar, namun perlahan hasil mulai terlihat, dan Pep Guardiola adalah salah satu lulusan awal La Masia yang dipromosikan ke tim utama oleh Johan Cruyff pada akhir tahun 1980-an.
Guardiola bukan pemain dengan fisik luar biasa, tapi ia tipe pemain yang jenius dalam membaca permainan dan dia adalah simbol produk La Masia, tenang, cerdas, dan efisien. Johan Cruyff mengubah sistem akademi dari pemilihan pelatih, metode latihan, hingga formasi 4-3-3 menjadi formasi baku dari level U10 sampai senior. Ini membuat setiap pemain tumbuh dalam struktur yang sama dan siap naik kelas kapan aja. Dan di awal 1990-an, tim utama Barcelona yang dijuluki Dream Team mulai menorehkan sejarah. Mereka memenangkan Liga Champions 1992 dan 4 gelar La Liga secara berturut-turut. Banyak yang tak menyadari bahwa di balik kejayaan ini ada sistem akademi yang perlahan mulai matang. Setelah era Cruyff, La Masia terus membangun identitasnya. Pelatih seperti Louis van Gaal melanjutkan tradisi promosi pemain muda, termasuk memberi debut kepada Xavi Hernandez dan juga Charles Puyol. Namun masa keemasan sejati datang di awal tahun 2000-an, di mana Frank Rijkaard yang saat itu menjadi pelatih mulai memasukkan pemain muda seperti Iniesta dan juga Lionel Messi. Tapi semuanya berubah drastis saat Pep Guardiola ditunjuk sebagai pelatih utama di tahun 2008. Guardiola yang alumni La Masia sendiri mempercayai sepenuhnya filosofi di akademi. Dalam waktu singkat, ia membentuk tim yang terdiri dari para lulusan akademi La Masia seperti Xavi Hernandez, Iniesta, Lionel Messi, Busquets, Pedro, dan juga Charles Puyol. Dan di musim 2008-2009 menjadi musim terbaik dalam sejarah klub. Barcelona meraih treble winner, yaitu La Liga, Copa del Rey, dan juga Liga Champions. Dan uniknya, sebagian besar pemain utama adalah hasil didikan dari Akademi La Masia itu sendiri. Dan pada tahun 2010, sejarah tercipta di mana 3 finalis Ballon d'Or yaitu Messi, Iniesta, dan Xavi semuanya berasal dari La Masia. Ini bukan sekedar prestasi individu, tapi juga bukti kekuatan sistem pendidikan di La Masia. Sí, pues muy parecido a lo de Andrés y Leo. Esa liga de 99 puntos histórica para el Barcelona. La Supercopa también de España, que es otro título también para el club. Los premios individuales, estamos aquí por el colectivo, eso lo tenemos claro, ¿no? Dependemos mucho del compañero y en mi caso tengo mucha suerte de estar con los mejores. La Masia dianggap sebagai akademi terbaik di dunia. Klub-klub lain mulai meniru strukturnya, tapi seperti semua siklus, kejayaan ini pun tak berlangsung selamanya. Dan memasuki tahun 2015 ke atas, Barcelona mulai lebih bergantung pada transfer pemain. Tekanan untuk sukses dalam kurun waktu yang singkat menyebabkan klub mengeluarkan dana besar untuk membeli pemain seperti Dembele, Coutinho, dan juga Griezmann. Sementara itu, perubahan regulasi FIFA soal perekrutan pemain muda di level internasional membatasi ruang gerak La Masia. Talenta yang dulu bisa direkrut dari usia 12-13 tahun, kini harus menunggu usia sampai 16 tahun ke atas. Selain itu, ekspektasi tinggi dari fans dan media membuat para pemain muda kesulitan untuk mendapatkan menit bermain hingga pada akhirnya banyak lulusan La Masia lebih memilih pindah klub lain demi karir. Namun di tengah semua itu, ternyata api La Masia belum padam. Memasuki era 2020-an, terutama setelah krisis finansial klub dan kepergian Lionel Messi, Barcelona mulai menoleh kembali ke akar mereka, yaitu La Masia. Saat itu, pelatih Xavi Hernandez, alumnus Akademi La Masia, dan murid filosofi Johan Cruyff diberi kepercayaan membangun ulang tim. Ia mulai memberikan peluang kepada talenta muda seperti Gavi,
Lamine Yamal, Alejandro Balde, dan juga Fermin Lopez. Gavi bahkan menjadi pemain termuda yang memenangi Golden Boy Award dan Copa Trophy, mengalahkan nama-nama besar dari klub-klub kaya Eropa lainnya. Ini mengingatkan dunia bahwa La Masia masih bisa melahirkan keajaiban. Kini, dengan fasilitas modern dan tim scouting yang lebih adaptif, La Masia tak lagi hanya mengandalkan tradisi, tapi juga inovasi. Namun, jalan menuju kebangkitan tidak pernah mulus. Saat pandemi COVID-19 mengguncang dunia, Barcelona pun juga tidak luput. Krisis finansial yang sudah mengintai menjadi kenyataan, dan pada tahun 2021, klub harus membuat keputusan paling menyakitkan, yaitu melepas sang ikon Lionel Messi karena udah nggak sanggup lagi membayar gajinya. Dunia pun terdiam, dan Barcelona kehilangan lebih dari sekedar pemain, tapi mereka juga kehilangan simbol. Presiden Joan Laporta yang kembali menjabat mewarisi klub dalam kondisi genting, hutang menumpuk, struktur gaji membengkak, dan performa tim yang menurun tajam. Untuk menyelamatkan Barca, berbagai langkah kontroversial pun diambil, termasuk menjual sebagian hak siar klub untuk jangka panjang. Ya, itu memberi ruang napas, tapi juga risiko di masa depan. Di tengah keterbatasan, La Masia kembali dipanggil, bukan karena strategi mulia, tapi karena keadaan memaksa. Namun seperti sejarahnya, akademi ini tidak pernah mengecewakan. Anak-anak muda seperti Gavi, Alejandro Balde, dan Lamine Yamal mulai bersinar. Mereka datang bukan sebagai cadangan, tapi sebagai pondasi baru. Mereka bermain dengan keberanian, dengan ketulusan, dan dengan darah Barca yang mengalir sejak usia dini. Musim 2022-2023 pun menjadi titik balik. Barcelona di bawah pelatih Xavi Hernandez, alumnus La Masia dan murid langsung filosofi Cruyff, berhasil meraih gelar La Liga. Mungkin bukan dengan gaya permainan paling cantik, tapi penuh efisiensi dan semangat. Xavi mengandalkan anak-anak akademi seperti seorang petani mempercayakan masa depan pada tanah yang ia kenal sejak kecil. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan konsistensi. Maguire dan Fermin Lopez mulai naik ke permukaan. Lamine Yamal, wonderkid berusia 16 tahun pada waktu itu, menyihir dunia dengan dribblenya yang tenang dan visinya yang matang. Ia bukan sekedar talenta, ia adalah pertanda bahwa La Masia itu belum mati, bahkan mungkin sedang memulai babak baru. Meski tekanan finansial masih ada dan persaingan makin ketat, Barcelona kembali menemukan jati dirinya, membangun bukan dengan uang, tapi dengan nilai, bukan lewat nama besar, tapi lewat filosofi. La Masia bukan hanya akademi, ia adalah cermin dari filosofi, budaya, dan identitas FC Barcelona. Dalam dunia sepak bola yang dipenuhi oleh uang, ego, La Masia tetap menjadi sumber dari nilai-nilai seperti kerja keras, kolektivitas, dan juga kesederhanaan. Selama masih ada anak-anak yang bermimpi di bawah bayang Camp Nou, selama masih ada pelatih yang mengajarkan pentingnya sentuhan pertama, dan selama filosofi Johan Cruyff masih hidup, La Masia akan terus menjadi pusat dari keajaiban sepak bola. Jadi sekian story sharing kali ini. Kalau ada yang mau nambahin, bisa tulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Selamat tinggal di story sharing selanjutnya.